Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Kita bersyukur atas rahmat kebaikan Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan, atau yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati segala yang indah dan berkarya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudariku, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak ibu dan bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-92, dan beberapa ayat dari antaranya saya akan bacakan bagi kita menjadi renungan bagi kita sekalian. Tetapi secara khusus saya mau sampaikan bahwa perikop atau bagian pasal Mazmur 92 ini diberikan judul Tuhan Hakim yang Adil. Terus terang Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, waktu saya melihat dijelaskan di sana Tuhan Hakim yang Adil, saya coba membaca dan mempelajari serta memahami apa yang sedang Tuhan ungkapkan di dalam pasal ini. Ternyata, ibu bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan tentang dua hal atau dua kelompok orang. Yang pertama dikatakan dan dituliskan dalam ayat ke-8, yaitu tentang orang fasik. Dan dalam ayat 13 sampai dengan ayat 16, yaitu tentang orang benar. Orang fasik itu dikatakan demikian dalam ayat 8, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Perhatikan ya baik-baik ya. Apabila orang fasik bertunas, jadi artinya orang fasik, orang jahat bisa juga bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang yang melakukan kejahatan juga bisa bertumbuh, bisa juga berkembang. Tetapi dikatakan supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Dalam ayat 13 disampaikan perbandingan antara orang fasik dengan orang benar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang benar itu diterjemahkan juga sebagai orang jujur. Apa yang terjadi? Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, mereka menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, ibu dan bapak dikasih Tuhan, waktu saya lihat perbandingan yang diuraikan di sini, saya semakin kagum dan bangga dengan Tuhan. Karena Tuhan yang adalah pribadi yang adil, Tuhan adalah hakim yang adil, ya, menyatakan keadilannya. Orang benar akan diberikan upah yang setimpal, orang yang jahat, orang yang fasik akan diberikan juga hasil atau apa yang layak untuk diterimanya. Itu adalah keadilan Tuhan. Karena orang benar akan mengalami hidup yang baik, orang yang fasik dan jahat akan mengalami, disebutkan di situ tadi firman Tuhan ayat 8, dipunahkan. Artinya dibinasakan. Ibu dan bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, ini juga sekaligus memberikan penghiburan dan juga memberikan kekuatan iman bagi kita. Kenapa saya katakan penghiburan? Karena ada kalanya waktu kita melihat ada orang jahat, ada orang fasik, hidup dalam kejahatan, tapi kelihatannya hidupnya itu aman-aman saja, hidupnya makmur-makmur saja. Tetapi kita berpikir, nah ini orang benar, orang yang baik, orang yang jujur, tapi hidupnya kok bisa seperti itu ya. Secara pandangan mata manusiawi, kelihatannya orang jahat itu lebih beruntung daripada orang yang benar. Kadang-kadang melihat seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan ini penghiburan dan juga sekaligus menjadi kekuatan iman bagi kita. Karena dengar baik Bapak Ibu dan Tuhan, orang yang jahat, orang yang fasik, mereka bertunas, mereka tumbuh, mereka juga mengalami perkembangan. Tapi ternyata pada akhirnya mereka akan dipunahkan, mereka akan dibinasakan. Tapi orang yang benar
Mereka akan bertunas juga, tapi apa? Seperti pohon korma, mereka juga akan tumbuh seperti pohon ars di Libanon. Artinya, kalaupun orang fasik, orang jahat itu bertumbuh, dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini menjadi renungannya. Orang yang benar, mereka juga akan bertunas. Memang kelihatannya mungkin akan lebih lama tunasnya tumbuh, karena diperbandingkan seperti tumbuh-tumbuhan dan diperbandingkan dengan pohon korma. Pohon korma itu kan akan kelihatan lama bertumbuhnya karena dia berakar kuat. Tapi orang-orang yang fasik seperti tumbuh-tumbuhan, seperti rumput biasa, seperti cepat tumbuhnya. Iya kan? Rumput itu kan cepat sekali ya. Kalau misalkan, waduh, rumputnya udah tinggi lagi ya, itu kan cepat. Berbeda dengan pohon korma, lambat. Tapi apa yang terjadi? Dia akan berakar kuat, dia akan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang manis. Korma itu kan, ya apalagi ini bulan puasa begini, orang mencari korma karena ingin berbuka dengan hal yang manis. Kan begitu saudara ya. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, orang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur di seperti pohon ars Libanon. Dan mereka akan ditanam di bait Allah, akan bertunas pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, pada masa tua pun menjadi gemuk dan segar, sehat saudara. Nah, itulah sebabnya memilih kehidupan menjadi orang benar itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Karena sekali lagi saya katakan, bukan hanya karena hasilnya akan kita peroleh, tapi karena Tuhan juga akan melakukan keadilan. Dia hakim yang adil, akan memberikan apa yang menjadi bagian yang harus diterima orang fasik, apa yang menjadi bagian yang harus diterima orang benar. Orang fasik akan dipunahkan, tapi orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Mereka menjadi segemuk dan segar. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini sementara saya katakan antara orang fasik dengan orang benar, saudara juga ada dalam posisi yang sedikit mungkin gelisah. Saya katakan gelisah karena mungkin Anda mengetahui, mengenal seseorang yang hidupnya begitu parah, begitu jahat, tapi kelihatannya sepertinya bertumbuh dan berkembang. Saya beritahu, santai saja bro, santai saja saudaraku, santai saja Bapak Ibu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mungkin hari ini engkau melakukan berbagai hal yang benar, hal yang baik, hal yang jujur, tapi apa yang terjadi? Justru engkau mengalami hal yang tidak baik juga karena kejujuran atau kebenaran yang engkau lakukan. Jangan berubah, jangan tawar hati, jangan sampai engkau merasa udahlah menjadi orang jahat saja. Jangan, tetap jaga hatimu menjadi orang benar. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, karena seperti pohon korma yang bertumbuh kelihatannya perlahan, tapi kalau kita melakukannya dengan hati yang benar, hati yang jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya bisa pastikan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesegaran dari Tuhan. Dia menjanjikan sampai masa tua pun kita akan terus berbuah. Artinya hidup kita menjadi hidup yang produktif, menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Orang fasik melakukan kejahatan memang kelihatannya ada hal-hal yang menyenangkan mungkin ya secara materi, tapi saya beritahu semuanya itu akan berakhir kepada kebinasaan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah salah dalam memberkati, Dia juga tidak pernah salah dalam membuat apa yang mau dilakukan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita senantiasa melihat kehidupan yang benar menjadi pilihan yang terbaik bagi kita. Ingat kisah perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat ke-30. Di sana dijelaskan tentang ada ladang gandum. Dan saat itu ada dikatakan si jahat menaburkan benih lalang. Lalang tumbuh di tengah gandum. Dan para pekerja mengatakan, apakah perlu dicabut lalang-lalang tersebut? Dikatakan jangan cabut, biarkan sampai musim panen tiba. Dan apa yang terjadi? Sampai masa panen tiba, dan akhirnya semuanya dicabut. Saya kasih tahu ya, sama-sama dibiarkan bertumbuh. Lalang dan gandum sama-sama bertumbuh, tetapi pada akhirnya dua-duanya juga dicabut. Nah, apa yang terjadi? Yang satu yaitu lalang dicabut untuk dibakar, tapi gandum adalah untuk kemanfaatan, dan dikatakan bawalah ke lumbung-lumbungku. Kalau istilah pemazmur, yaitu mereka yang ada dan ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Artinya hidup benar itu akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam kejahatan, kefasikan, itu adalah kehidupan yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mendatangkan murka Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, Minggu tanggal 3 April tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku mengambil keputusan, komitmen hidup sebagai orang benar. Ya, hidup sebagai orang benar, yaitu hidup melakukan kebenaran. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah disebut sebagai orang benar, yang dibenarkan karena karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang kita terima dalam kehidupan kita. Tetapi juga Tuhan mau kita sebagai orang benar, kita melakukan kehidupan yang benar, melakukan tindakan yang benar, melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak Tuhan. Itulah yang disebutkan sebagai orang benar. Pagi hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Ambil waktu, komitmen untuk terus beribadah kepada Tuhan di dalam situasi-situasi sesulit apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Saya beritahu sekali lagi, mari kita memilih dan mengambil komitmen, keputusan yang tepat, hidup sebagai orang benar. Karena Tuhanlah hakim yang adil, yang akan memberikan bagian yang terbaik bagi setiap kehidupan. Orang benar akan mengalami hidup yang terus bertumbuh sampai masa tua, segar, gemuk dan segar, dan hidupnya menjadi hidup yang memberitakan kebaikan dan perbuatan Tuhan. Sementara orang fasik, mereka bertumbuh, tapi mereka juga berkembang hanya untuk dipunahkan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas, dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini, Minggu tanggal 3 April tahun 2022 ini, kami bersyukur karena di dalam kasih-Mu, di dalam rahmat-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami mengambil keputusan menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang adil. Di dalam segala keputusannya, orang benar akan diberkati, orang benar akan bertumbuh sampai masa tua, orang benar akan berbuah sampai akhir hidupnya, dan orang fasik akan dibinasakan. Terima kasih ya Tuhan, karena semua yang Engkau berikan kepada kami adalah yang terbaik, dan kami mau melakukan yang terbaik juga sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan melalui podcast ini, dimanapun mereka berada, apapun situasi yang sedang mereka alami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan dan kuatkan hati mereka ya Tuhan. Oleh Roh Kudus tolong mereka supaya terus hidup di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, segala pikiran-pikiran, godaan-godaan untuk melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang fasik, Tuhan jauhkan dari kehidupan, dari hati, dari pikiran saudara-saudaraku, bahwa mereka terus hidup dalam kebenaran. Tuntun mereka ya Tuhan, jagai hati mereka, jagai hidup mereka. Dan kami percaya ya Bapa, pertolongan dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu akan nyata bagi setiap orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, jika saudara-saudaraku yang mendengar renungan ini adalah dalam keadaan sakit, adalah dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, dan terlebih lagi supaya dalam segala keadaan yang mereka alami, mereka terus memilih hidup benar di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, pertolongan, rahmat Tuhan nyata bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita di hari ini, Minggu tanggal 3 April tahun 2022 ini, yaitu Tuhan hakim yang adil. Orang benar akan menerima upahnya, orang fasik akan menerima bagiannya, karena Tuhan adil di dalam segala keputusannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, selamat menikmati keadilan Tuhan hari ini. Bagi Anda yang berlaku adil, berlaku benar, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Dan Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, jangan lupa tuliskanlah atau kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan dukung dalam doa. Dan juga Bapak Ibu yang mengalami berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar berkat-berkat yang Bapak Ibu alami, sehingga saudara-saudara kita yang menyaksikan dan melihatnya, mereka juga diberkati melalui podcast ini, dan juga melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa, bisa juga podcast ini bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, supaya mereka juga mengalami
berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.